Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang di ibadah online Betani Kids tanggal 20 Juni 2021 bersama Kak Amsal Dan Kak Imel. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah online kita. Kakak yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul untuk ibadah online Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang sertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Imel, teman-teman semuanya, tahu gak sih kemarin Kak Amsal habis terima raport dan puji Tuhan nilainya Kak Amsal rapportnya bagus dan naik kelas loh. Itu tanda kalau Tuhan Yesus sayang sama Kak Amsal. Tapi nilainya Kak Imel biasa-biasa aja. Berarti Tuhan Yesus nggak sayang sama Kak Imel. Tapi Kak Imel naik kelas kan? Iya. Nggak boleh gitu, Kak Imel harus bersyukur. Tuhan Yesus masih sayang itu sama Kak Imel. Buktinya bisa naik kelas kan? Ayo, itu tandanya Tuhan Yesus tetap sayang sama Kak Imel. Terus Kak Imel juga dapat makan, bisa bernafas tiap hari. Itu tanda bahwa kasih Tuhan Yesus begitu hebat buat Kak Imel. Bener kan? Betul. Nggak cuma Kak Amsal dan Kak Imel, tapi Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Lalu sama adik-adik di rumah. Bener Kak Imel? Betul. Nah cuma gitu aja. Sama papa, mama, kakak, adik, semuanya Tuhan Yesus sayang Kak Imel. Semua disayang sama Tuhan ya Pak. Bener Kak Imel. Ayo adik-adik kita mau merayakan bersama-sama betapa sayangnya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Siap? Siap.
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Kita sama-sama puji Tuhan lebih lagi. Yuk. Siap. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Dapat 65. Pasti aku remedi lagi. Loh, kamu dapat nilai jelek lagi, Sel? Iya nih, Ovo. Soalnya nih parsnya susah. Oh gitu ya. Semangat ya, Sel, kalau gitu. Iya, makasih ya. Ya. Nanti di rumah aku dimarahin mama nih. Sel, kamu remedi lagi? Iya nih, Oming. Pelajarannya ini susah banget. Jadi aku tuh dapat nilai jelek terus. Gak apa-apa. Aku bantu kamu ya nanti buat belajar. Beneran? Beneran, serius ini. Wah, makasih ya, Oming. Sama-sama. Lapar nih. Mana tadi pagi belum makan. Aduh, uangku juga ketinggalan. Gimana? Halo, Ovo. Halo, loh, kamu belum makan dah? Iya, tadi pagi aku bangunnya telat, terus aku lupa bawa uang. Walah. Sabar ya, Sel. Habis ini istirahat kok. Iya apa ya? Iya, makasih ya, Bu ya. Iya. Gimana ya? Biar aku nggak lapar. Sel. Oh, halo, Oming. Halo, kebetulan aku bawa bekal cukup banyak sih. Ini buat kamu. Beneran? Beneran ini? Beneran? Iya. Kamu nggak kurang? Nggak kurang, ini banyak kok. Makasih ya, Oming ya. Sama-sama. Cari apa, Sel? Cari bolpen. Tadi bolpenku tuh jatuh, terus nggak tahu kemana. Loh, kok Duh. bisa? Nggak tahu. Gimana ya? Nih, nanti aku telat kumpulnya kalau nggak ketemu. Ya udah kalau gitu kamu coba cari pelan-pelan, Sel. Nanti mungkin bisa ketemu.
Iya deh. Yaudah, kalau Makasih gitu. ya Bu ya. Aku Iya. ngumpulin ini dulu ya. Oke. Eh, Bye-bye. Duh, gimana ya ini? halo Sel, Halo, Oming. kamu kok bingung gitu sih? Tadi bolpenku tuh jatuh, terus sekarang hilang. Aku jadi nggak bisa ngisi form ini. Padahal Gak apa-apa deh, ini kamu pakai dulu aja bolpenku. beneran. Gantian, iya kamu dulu kamu. Nggak kamu dulu aja. Kamu dulu aja. Wah, makasih ya Oming ya. Sama-sama. Mari adik-adik, kita mau minta kepada Tuhan, kita masuk ke dalam hadiratnya, kita mau menyembah nama Tuhan bersama-sama, oke? Mari, letakkan tangan kananmu di dada, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita mau jadi seperti itu. Kau setia Meninggalkan akan meninggalkan percaya, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, ku tahu karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancar
kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan, hati ini menjadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Kak Haris pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami dapat kembali ibadah secara online sekolah minggu ya Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan, biarlah kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Haris membawakan sebuah kisah dari Perjanjian Lama. Tokohnya mungkin belum terkenal. Adik-adik jarang mendengarkan juga tokoh ini. Ada yang tahu nggak siapa tokoh di Alkitab Perjanjian Lama? Daud? Oh bukan. Ada satu tokoh yang jarang kita bahas, yaitu Nehemia. Siapakah Nehemia itu adik-adik? Ada yang tahu nggak siapa Nehemia itu? Nehemia itu adalah seorang Yahudi, yaitu bangsa Israel yang ikut di dalam pembuangan ke Babel pada zaman itu. Nehemia ini bekerja sebagai juru minum raja pada saat itu. Nah, Nehemia ini adalah orang yang memiliki jabatan, kalau dibilang saat ini memiliki posisi di dalam kerajaan. Namun sekalipun ia memiliki posisi di dalam kerajaan, ketika Nehemia ini mendengarkan ada informasi bahwa saudara-saudaranya yang tidak ikut di dalam pembuangan itu mengalami kesukaran akibat lawan-lawannya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu, Nehemia tidak diam saja adik-adik. Nehemia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan bukan hanya berdoa saja, tetapi Nehemia ini melakukan sebuah tindakan. Apa itu tindakannya? Pada saat itu Nehemia menghadap raja, namanya Raja Artasasta. Ketika itu Nehemia menceritakan sebuah kisah tentang keluarganya, tentang kehidupan bangsanya yang sedang mengalami kesukaran itu,
Dan akhirnya raja mengizinkan Nehemia untuk pergi kembali ke Yerusalem. Singkat ceritanya, setelah kembali ke Yerusalem, Nehemia memimpin bangsa itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ketika tembok Yerusalem itu mulai terbangun, kita lihat di Nehemia ke-5 ayat yang pertama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ya, pada saat itu ketika Nehemia memimpin bangsa itu membangun tembok itu, Nehemia ini mendapatkan keluhan. Keluhan dari siapa? Keluhan dari rakyatnya. Bukan karena lawan-lawannya yang menyerang, tetapi dari dalam bangsanya sendiri, yaitu sesamanya orang Yahudi. Mereka menerima keluhan bahwa ada yang dirampas kebun anggurnya, ada ladangnya yang diambil juga, dan ada yang kesulitan menerima gandum pada saat itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia sekali lagi tidak berdiam diri, tetapi Nehemia melakukan sebuah tindakan. Apa itu tindakannya? Ya, kita baca sama-sama ya di Nehemia 5 ayat ke-6 sampai ke-7. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Artinya apa? Nehemia pada saat itu tidak hanya diam saja, tetapi ia melakukan suatu tindakan supaya rakyatnya yang mengeluhkan atas keluhan-keluhan tadi bisa terbebas dari hal-hal seperti itu. Dan akhirnya setelah Nehemia mengadakan pertemuan dengan para pemuka dan para penguasa, apa yang dikatakan oleh Nehemia dilakukan oleh para pemuka dan para penguasa itu. Nah, akhirnya Nehemia memimpin bangsa itu sampai pada akhirnya. Nah, apa yang kita pelajari dari Nehemia ini? Kita hari ini belajar tentang empati. Ada satu kata yang mirip dengan empati. Apa itu? Yaitu simpati. Simpati dan empati ini memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Nah, di sini Kak Haris akan jelaskan perbedaan dari simpati dan empati. Kalau simpati itu ketika kita melihat orang lain yang sedang mengalami kesusahan, kita turut merasakan belas kasihan kepada orang itu. Kita hanya merasakan belas kasihan, semisal ketika adik-adik ataupun kakak berjalan ketemu dengan pengemis. Kakak cuma melihat pengemis itu dan merasa iba, merasa kasihan aja. Itu adalah simpati. Tetapi berbeda dengan empati. Kalau empati, kita melakukan suatu tindakan nyata kepada orang yang membutuhkan tersebut. Sebagai contoh tadi ketika kita bertemu dengan pengemis atau orang yang membutuhkan, kita tidak hanya merasa iba, kita tidak hanya merasa kasihan ya, tetapi kita melakukan tindakan, yaitu menolong, memberikan uang pada mereka atau menolong mereka. Itu adalah empati. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rasa empati itu? Siapa yang mau memiliki empati? Nah, pasti kita semua, kakak juga mau. Karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki empati kepada sesama. Masih ingatkah adik-adik akan firman Tuhan, hukum yang terutama dan utama maupun hukum yang kedua setelah itu? Yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita kalau kita tidak berempati? Kita harus memiliki empati supaya orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang telah kita alami. Kita berempati kepada orang lain supaya
nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita berempati kepada orang lain supaya orang lain itu bisa merasakan bahwa ada Kristus di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu mengapa kita harus memiliki empati. Dan selain itu, selain supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita bisa menjadi berkat, kita harus ingat juga bahwa kita ini hidup di dunia bukan seorang diri saja. Adik-adik pasti membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, membutuhkan orang tua ataupun orang lain. Kakak juga membutuhkan teman-teman yang bisa membantu kakak. Artinya kita diciptakan bukan seorang diri. Kita adalah makhluk sosial. Pasti suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kita harus terlebih dahulu menolong orang lain supaya nantinya kita bisa menerima juga pertolongan dari orang lain itu. Nah, di sini kunci kita bisa memiliki empati adalah yaitu kasih. Hanya dengan kasih, seperti Nehemia tadi. Nehemia ini pasti punya kasih terhadap saudara-saudaranya, terhadap bangsa Israel yang tidak ikut dalam pembuangan, sehingga ia memiliki empati. Karena tanpanya kasih, maka empati itu tidak akan bisa terjadi. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan yaitu kita harus dekat dulu terhadap Tuhan Yesus. Mengapa kita harus dekat terhadap Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Hanya dekat dengan Dia, kita akan memiliki kasih di dalam hati kita. Dan akhirnya, di dalam tindakan nyata kita, kita bukan hanya bersimpati, tetapi kita akan berempati. Dan yang kedua yaitu, selain kita hidup, yaitu bahwa ingat selalu, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita harus mengasihi sesama kita juga. Itu adalah kunci yang harus kita pegang supaya kita bisa berempati. Lalu bagaimana Kak untuk caranya kita lakukan empati di dalam kehidupan sehari-hari? Ya caranya sih gampang. Kita belajar aja melakukan. Semisal ada teman yang sedang membutuhkan pertolongan, kesulitan mengerjakan PR. Adik-adik jangan cuma hanya bilang, aku bisa kok, kamu juga pasti bisa. Tetapi marilah kita action, kita melakukan suatu tindakan yaitu menawari teman kita untuk belajar bersama dan kita mengajarkan kesulitan apa yang dialami oleh teman kita. Sehingga teman kita bisa mengerjakannya dengan baik. Selain itu juga kita belajar terus ketika kita melihat orang lain, sekalipun dia merasa sukacita, dia merasa senang, kita juga ikut terlibat di dalamnya. Seperti ketika teman kita ulang tahun dan kita diundang, kita harus berempati. Contohnya ketika kita diundang, kita harus datang. Jangan hanya memberi ucapan melalui sosial media atau apapun. Tapi saat ini ya kita harus jaga-jaga karena masih masa pandemi. Tapi kalau kita sudah kembali ke new normal nanti, ya kita jangan hanya chatting, memberi selamat, tetapi hargailah orang itu yang telah mengundang kita. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalannya yaitu di Galatia 6 ayat kedua bagian A. Di Galatia 6 ayat kedua bagian A. Kakak bacakan ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, sekali lagi. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya firman Tuhan memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk bertolong-tolong kepada sesama kita, supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Marilah kita sama-sama memiliki hati yang penuh empati, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yosu di sini. Hari ini kita mau belajar tentang simpati dan empati ya adik-adik. Siapa yang di sini mau berempati? Nah, kakak juga mau. Nah, hari ini kakak mau mengajak kalian untuk membuat aktivitas ini.
This is my feeling right now. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, ada bolongan di sini tulisannya confused. Artinya apa adik-adik? Bingung ya adik-adik. Terus kalau diputar lagi, nanti ada tulisannya lagi excited. Atau diputar lagi shy. Nah, ayo kita membuat aktivitas ini ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik siapin kartonnya. Nih, kakak sudah siapin karton di sini. Adik-adik boleh terserah mau pakai karton apa aja, warnanya apa aja juga terserah adik-adik. Terus kakak juga siapin di sini pita. Lalu ada jangka yang kakak pakai untuk membuat lingkaran ini. Lalu di sini juga ada spidol besar untuk menulisnya nanti. Dan kakak juga pakai alat bantuan ini, jarum. Lalu di sini kakak juga siapin pensil warna. Lalu di sini kakak juga siapin gunting dan kakak untuk membuat lingkaran di dalamnya ini kakak mau pakai tutup botol. Nah, adik-adik boleh terserah di rumah mau pakai apa, terserah adik-adik ya. Sekarang ayo kita membuat. Yang pertama kakak ambil kartonnya dulu, lalu kakak pakai jangka untuk membuat lingkaran. Kalau kakak di sini pakai ukuran diameternya 19 cm adik-adik. Terserah adik-adik mau membuat berapa. Nah, lalu kakak buat nih pakai jangka. Nah, ini kakak sudah siapin di sini. Adik-adik buat 2 lingkaran ya dengan ukuran yang sama besarnya. Nih, 2 lingkaran warnanya boleh sama, boleh beda, terserah adik-adik. Yang penting kalau yang di bagian belakang bisa ditulis dengan jelas adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik kakak pakai tutup botol untuk menggambar lingkarannya. Nah, adik-adik jiplak ya. Lalu setelah dijiplak adik-adik gunting. Nah, sudah jadi adik-adik, ini lingkarannya udah kakak gunting seperti ini. Lalu adik-adik ambil pitanya dan adik-adik lubangin di bagian tengah-tengahnya ya adik-adik. Adik-adik kira-kira sendiri untuk lubang di tengahnya supaya waktu buat simpul pitanya juga tidak terlalu kebesaran. Nah, ini dimasukin ke dalam lubangnya. Lalu adik-adik buat simpul di bagian belakangnya. Dan juga di bagian depannya juga. Adik-adik juga bisa minta tolong bantuan orang tua kalian, oke? Nah, seperti ini. Lalu adik-adik gunting aja. Lalu adik-adik gunakan pensil untuk menggambar bagian lingkaran di dalamnya adik-adik. Seperti ini. Digambar sampai ada 8 lingkaran. Kalau kakak langsung menggunakan pensil warna. Lalu kakak warnain dalamnya. Dan kakak tulis sesuai dengan apa aja emosi yang ada. Ini kakak dikte aja langsung ya. Yang pertama, adik-adik tulis anger. Yang pertama, adik-adik tulis anger. Terus, yang kedua, adik-adik tulis pour up. Dan yang ketiga, adik-adik tulis sad. Yang keempat, adik-adik tulis happy. Yang kelima, adik-adik tulis
worry. Yang keenam, adik-adik tulis confused. Yang ketujuh, adik-adik tulis excited. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adik-adik tulis shy. Nah, sudah jadi ya adik-adik. Adik-adik boleh gambar juga sesuka kalian nih. Di sini boleh digambarin sesuai dengan emosi yang ada. Lalu setelah itu adik-adik boleh hias di depannya sesuka kalian. Kalian mau pakai pensil warna, krayon, cat air juga boleh. Dan ditulisin dengan tulisan "This is my feeling right now". Setelah udah jadi, adik-adik bisa nih gunakan sambil diputar-putar. Seperti ini adik-adik. Nah, sudah jadi adik-adik. Ini yang kakak buat ya. Kalian bisa buat sendiri di rumah, lalu kalian bisa foto, lalu post di Instagram, dan jangan lupa tag @BethanyKidsMinistries. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Shalom, adik-adik sekalian, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Nehemia. Ya, Nehemia itu mau peduli kepada bangsanya. Walaupun Nehemia itu memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi mau peduli, berempati. Nah, saat ini kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Semuanya siapkan hati dan mengambil sikap berdoa. Kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana teladan daripada Nehemia Tuhan Yesus. Dia tidak saja memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mau peduli kepada bangsanya yang sedang dalam kesusahan. Dan menolong akan bangsanya. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang memiliki sikap hati empati kepada orang lain. Sikap hati peduli kepada orang lain. Tuhan, taruh kasih-Mu dalam hati kami. Taruh kasih-Mu dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu Bethany Kids Ministry ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih sayang Tuhan melimpah, sehingga kami ketika melihat orang lain yang sedang dalam kesusahan, kami juga memiliki rasa peduli empati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah Papa Mama dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, juga berdoa buat kakak adik kami Tuhan, sertai Tuhan berkati teman-teman kami, Bapak Ibu guru kami yang di sekolah, kakak-kakak guru kami yang ada di sekolah minggu, Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami sudah menerima kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami mau menjadi anak-anak yang peduli kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, puji Tuhan, sampai ketemu dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.